Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratul Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama wa ila sibtihi al-habib Abi Bakar bin Abdullah bin Talib al-Atas wa Syekh Zainuddin al-Malib Syekh Jalal al-Imam Jalaluddin Asyut wal Imam Jalaluddin al-Mahalli an Allah ta'ala yaghfir lahum wa tagashshahum birrahmah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim fid din wad dunya wal akhirah. Allah ta'ala yaftah lana fathal arifin fal anbiya mursalin waj'alna minal ulama al-amilin al-mukhlisin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Nawaitu ta'alluma wa ta'alima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hazza ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalat al-khair juga cinta mardati asabi qurbi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, insyaallah akan kita lanjutkan kajian tafsir kita dalam kitab tafsir Jalalain, yang mana kita sudah sampai kepada suratul Ma'un, surat Al-Ma'un. Kalau di kitab kita 272. Baik, sebelumnya silakan tafadhal. Man yaqra yatlu al-ayat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Suratul Ma'un. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ilmuhi fid darin amin. Suratul Ma'un makiyatun aw madaniyatun aw nisfuha wa nisfuha situn aw sab'u ayatin Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din bil jazaa'i wal hisabi ay hal araftahu wa in lam ta'rifhu fadzalika bitaqdiri huwa ba'dal fa'i alladhi yad'ul yatim ay yadfa'uhu bi anfin an haqqihi wala yahuddu nisfahu nafsahu wala ghairihi nisfahu wala ghairahu nafsahu wala ghairahu ala ta'amil miskin ay it'amihi nazalat fil Asi ibnu Wa'il
ibni Wa'il au Al-Walid ibni Mughirah. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun ghafiluna yuakhirunaha an waqtiha alladzina hum yura'un fis salati wa ghairiha wa yamna'una al-ma'un kal ibarati wal wal kal ibarati wal fa'si wal qudri wal qas'ati qasi wal kidri wal qas'ati. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأسراره بالدار العمين. قال سورة الماعون سورة الماعون Surat Al-Ma'un Makkiyatun au Madaniyah. Makkiyah atau Madaniyah alias ada khilaf ya. Au nisfuha wa nisfuha alias atau juga ada yang mengatakan setengahnya Makkiyah, setengahnya lagi Madaniyah. Jumlahnya situ au sab'u ayatin, 6 atau 7 ayat tergantung qiraat. Jadi kalau ada au itu khilaf berarti ya. Di Makkiyah au Madaniyah berarti ada yang mengatakan Makkiyah semuanya, ada yang mengatakan Madaniyah semuanya, ada yang mengatakan setengahnya Makkiyah, setengahnya Madaniyah, ada yang mengatakan 6 ayat, ada yang mengatakan 7 ayat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din? Apakah engkau tahu? Ara'ait itu apakah engkau tahu? Orang-orang yang mendustakan agama. Bagaimana mendustakan agama? Tidak percaya, maksudnya tidak tasdik, lawannya takdzib adalah tasdik. Tasdik berarti iman. Takdzib berarti tidak beriman. Tidak beriman dengan apa? Bil jazai wal hisabi, dengan pembalasan, hari pembalasan dan juga hisab. Dia nggak percaya nanti apa yang dia amalkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dia nggak percaya itu. Siapa yang berbuat sedikit pun maka akan dibalas, baik itu kebaikan maupun keburukan. Tahu nggak ente orang yang demikian seperti apa? Orang yang yukadzibu bid-din itu, yang tidak percaya jaza wal hisab, nggak percaya adanya hisab. Ai ara'aita maksudnya adalah hal Arab tahu. Ara'aita maksudnya hal Arab tahu. Apakah kau tahu? Ara'ait. Kan ara'ait ma ra'yuka, apa pendapatmu? Tapi artinya di sini adalah hal Arab tahu, apakah engkau tahu siapa itu yang mendustakan agama? Yang mana agama itu salah satunya adalah perkara akidah al-jaza wal hisab, adanya pembalasan dan adanya hisab. Wa illam ta'rifhu, kalau emang kau belum tahu saya kasih tahu, kata Allah Ta'ala. Badzalika, yang demikian itu di sini ditafsirkan bitakdiri huwa ba'dal fa, dengan mengira-ngira ada yang mahdzub di situ. Di fadzalika itu ada yang mahdzub. Apa yang mahdzub? Huwa alias fahuwa dzalika alladzi yad'ul yatim. Yang mendustakan agama, huwanya balik ke alladzi, isim mausul ya, alladzi yang sebelumnya itu. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din, huwa ai alladzi itu adalah orang tersebut, yaitu dzalika alladzi yad'ul yatim, yaitu yang mereka dia yang yad'ul yatim, menghardik anak yatim. Menghardik anak yatim. Ai yadfa'uhu bi'anfin al-haqqi, menolak anak yatim dengan memarahinya, ngomelin dia. Ditolak, tidak
kalau anak yatim itu minta sesuatu kepada dia ditolak dengan cara diomelin, nolaknya dengan keras. Bahasa kita hardik, menghardik. Menolak dari apa? An hakih, bahkan dari haknya anak yatim. Nggak mau dikasih, udah nggak mau dikasihnya bila anap lagi dengan cara ngomelin. Wala yahuddu, dia juga tidak mendorong, tidak memotivasi nafsahu, dirinya sendiri, wala gairahu, tidak juga memotivasi orang. Ala ta'amil miskin, untuk memberikan makan orang miskin. Ta'amil miskin, ta'am itu kan artinya makanan. Kok makanan orang miskin? Seharusnya tidak mendorong orang dirinya sendiri atau orang lain untuk makanan orang miskin lah. Ta'am di sini ai it'am. Ta'am artinya it'am. Apa it'am? Memberikan makanan. Ta'am makanan. At'ama yut'imu, memberikan makanan. Jadi bukan mendorong makanan orang miskin, enggak. Masa orang lagi makan, orang miskin lagi makan, tidak orang makan, bukan. Tapi maksudnya it'am. Itu dijelaskan situ ai it'amihi, alias memberi makan orang miskin. Dia tidak memotivasi, tidak ngajakin orang, tidak ngajak dirinya sendiri, tidak ngajakin orang juga. Ini nazalat, ayat ini nazalat fil As bin Wa'il. Sabab nuzulnya adalah sebab si As bin Wa'il lagi tuh, sama kayak kemarin kan, yang nyantet Rasulullah SAW itu kan As bin Wa'il. Atau tidak, bisa juga ini turunnya kepada Al-Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah berarti di Mekah kalau Walid bin Mughirah. Kalau As bin Wa'il nih di Madinah. Fawailul lil musallin. Maka celakalah. Wail lil musallin, bagi orang-orang yang sholat. Orang-orang yang sholatnya bagaimana? Celaka. Alladzina hum an sholatihim sahun. Itu mereka orang-orang yang dari sholatnya itu mereka sahun, lalai akan sholatnya. Gimana lalai? Kata beliau, ghafilun, mereka ghaflah. Yuakhirunaha an waqtiha, mengakhir-akhirkannya dari waktunya. Allah, luar batas apalagi. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Juga alladzina hum yura'un, mereka yang mura'i, berbuat riya, salatnya karena keriaan. Fi wa ghairiha, baik di dalam salat atau selainnya. Ini nazalat asluha fil munafiq, orang-orang munafik. Turunnya buat orang-orang munafik. Siapa sih orang-orang munafik itu? Orang hati. Kata munafik itu kalau dalam istilah dini, dalam istilah agama adalah orang kafir aslinya. Munafik itu orang kafir. Batinnya kafir, zahirnya mukmin. Jadi dia menampakkan hal-hal keimanan di dalam zahir, tapi batinnya menyimpan kekufuran. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Rais al-munafiqin, ketuanya para orang munafik. Yang lagi sakit, dibawain sama anaknya air nafasnya Rasulullah SAW, air yang udah dibacain oleh Rasulullah SAW. Dibawain, dibilang apa? Mendingan saya minum kencing daripada saya minum airnya kecipratan ludahnya Muhammad gitu. Wa islam munafikin itu munafik. Nah, ini juga turun buat mereka. Kenapa? Karena mereka ikut sholat bareng. Sholat, tapi sholatnya apa? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Itu turun juga buat mereka. Apabila mereka berdiri hendak menuju pada sholat, maka mereka berdirinya, beranjaknya itu dengan malas-malasan. Aslinya nggak mau, cuman bagaimana ya? Kalau enggak nanti banyak yang status sosial jadi rendah. Tadi ini kan orang-orang terpandang. Kalau saya nggak ikut Islam, saya bisa tergerus. Akhirnya saya ikut. Dan lain sebagainya, faktor-faktor menyebabkan mereka
mengizharkan keimanan tetapi tetap memendam kekufuran. Waliyadzubillah. Dan jangan sampai kita ikut-ikutan gerak-gerik sedemikian ini, perlakuan sedemikian ini, mura'in dan juga sahu, guflah. Ini sifat orang munafik ketika salat. Waliyadzubillah. Gimana cirinya? Salat dulu yuk. Salat dulu isya biar terenak kan. Kan enak kalau udah salat isya mau main mau apa mau tidur. Oh ilah. Nah, karena kan salatnya itu adalah beban. Salat dulu biar enak. Salat dulu biar enak. Berarti kalau masih belum salat kan masih ada beban ya. Kayak enak. Nah, itu kayak gak enak hati. Salat biar enak. Biar enak entarnya, bukan biar enak salatnya. Kalau biar enak salatnya sih bagus tuh. Udah yuduk halawatal ibadah. Udah merasakan kemanis-manisnya ibadah. Biar enak, salat dulu biar enak. Kan ada dua konotasi salat itu kan ya. Sering gak begitu? Sering. Jangan-jangan kita meniru model-model siapa? Al-munafiq waliyadzubillah. Ayatul munafiki salas. Idza wa'ada akhlafa wa idza tumina wa idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ayat munafik, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Apabila dia berkata dia bohong. Apabila dia berjanji dia ingkar. Apabila dipercaya dia khianat. Itu cirinya. Dan itu ciri yang Rasulullah sebutkan. Lainnya juga termasuk ini udah kamu ila sholati kamu kusala yang Allah Ta'ala sebutkan. Baik. Apakah kita serta-merta jadi orang munafik alias jadi orang kafir di batin, orang mukmin di zahir? Oh enggak juga. Cuman ada bukan jadi orang kafir kita ya dengan adanya sifat-sifat begitu. Dalam artian kafir murtad dari agama enggak. Nah, cuma ada sifat-sifat demikian, sifat-sifat kekufuran yang tersematkan pada kita. Paling kan namanya kufur nikmat. Dia udah dikasih nikmat waktu, nikmat sehat, nikmat doang kita nggak gunakan untuk dengan semangat sholat dan sebagainya. Baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makanya ini juga yang mendorong barangkali itu banyak kegiatan-kegiatan sosial kan namanya ibadah sosial ya. Alladzina, hati-hati jangan sampai kita jadi pendusta agama padahal kita ngakunya pengiman agama, pembenar agama, bukan pendusta. Kalau pembenar agama berarti kita harus melakukan kebalikan dari semuanya ini. Jangan sampai kita yadu'ul yatim, menghardik anak yatim, tersayangi ya. Apa kata Islam? Ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah. Fi riwayatin apakah kahada fil jannah wa asyaru ila sababatihi, mengisyaratkan kepada dua jarinya ini, telunjuk dan jari tengah, dempet itu yatim, mewasiatkan Islam pada kita akan yatim. Begitu juga ini tentang memberi makan orang miskin ya. Dan kalau ada rezeki sisihkan dan jangan khawatir rezeki kita berkurang, nggak berkurang, cuman itu rezekinya orang miskin lewat wasilahnya jalur kita. Kalau emang itu bagian kita sejatinya nanti balik lagi. Karena rezeki nggak berkurang nggak bertambah. Jika kita udah tahu rezeki nggak berkurang bertambah, kenapa kita ragu untuk mendermakannya itu kan ya. Mudah-mudahan Allah kasih kita taufik untuk bisa jadi orang dermawan. Jauh-jauh kita dari sifat-sifat kenifakan sedemikian ini, apalagi sifat takzib biddin. Iyalah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Seakan-akan kita nggak percaya kan apa yang kita berikan itu di jalan Allah nanti akan ada jazanya, ada balasannya, dan ada hisapnya. Benar banget tuh. Seakan-akan kita mendustakan itu kan. Kalau kita pelit, ya kita punya nafsu suh, menahan diri. Padahal tadi rezeki nggak akan berkurang, nggak akan bertambah. Kita keluarkan. Kalau rezeki kita memang sudah tetap segitu, pasti akan datang lagi. Maka
Itulah mungkin yang bikin orang-orang dermawan, wali-wali Allah Ta'ala itu tenang, ngeluarinnya punya dapat, keluarin lagi, punya dapat, keluarin lagi. Jadi nggak ada yang bertahan di kantong gitu. Keluarin lagi, ya Allah. Mudah-mudahan dikasih nikmat, punya perasaan kayak gitu. Ya Allah. Yang penting bukan duitnya, yang penting bukan modalnya, tapi perasaannya, taufiknya. Nah, dikala sedikit kita nggak mau memberi, dikala banyak pun belum tentu bisa memberi kita. Kita mungkin doa, ya Allah jadikan saya orang kaya supaya saya bisa memberikan. Enak kayaknya jadi orang dermawan. Mulai dari saat kau hari itu juga. Nah, kau ada berapa itu yang kau dermakan. Jangan nunggu kaya dulu. Kaya dulu. Emang kau kata yang ngasih makan tuh orang-orang kaya? Enggak, Allah. Allah. Justru itu kesempatan buat kita. Jadi untuk mendermakan. Bukan karena orang kaya jadi memberi, enggak, Allah yang ngasih makan. Kita cuman Allah ngasih kesempatan kita. Mau nggak ente dikasih kesempatan itu nanti ada jazanya, nanti ada hisabnya. Ya Allah, a'inna ala dzikrika wa syukrika husna ibadatika. Nah itu. Wa yamna'unal ma'un, dan mencegah, tidak mau berbagi, menahan diri, pelit itu tadi, tidak mau memberikan. Kal ibrati wal fa'si wal kidri wal qas'ati. Wal qas'ati. Nggak mau memberikan pinjam kemudahan buat orang lain seperti memberikan jarum, wal fa'si, memberikan kampak, alat-alat rumah, alat-alat apa? Alat-alat apa tuh? Alat-alat teknologi sederhana yang digunakan untuk mempermudah manusia. Orang minjem gitu dan sebagainya. Bantu perkakas. Kan dari zaman dulu udah ada nih kalau kampak, ibroh, jarum, wal gidri, gidir, apa gidir? Wali. Kalau kita beli nasi kebuli itu kan dicondet berapa gidir? Masa pakailah ya Hadrami kan gidir aslinya kider. Kuali. Wal qas'ati ini apa ya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jarum, kampak, kidir, kuali, dan kisahnya apa ya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oh, sahan, mangkok, wadah, bejana, al-ina. Itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Yura'un, mura'in, apa? Membuat orang lain melihat, alias riya. Bahasa kitanya, HP ada mana? Mura'in artinya memperlihatkan kepada orang lain. Riya itu. Alladzina yura'un. Orang-orang yang memperlihatkan kepada orang lain. Baik. Ada pertanyaan lagi? Kalau dia kan memperlihatkan, kalau memperlihatkan dengan maksud memotivasi kan misalnya orang kalau wah ini kan asli masa dulu asli. Iya. Baik. Innamal a'malu binniyat. Semua tergantung kepada niat. Apa dia niat awalnya, tujuannya untuk melakukan perbuatan itu, ya. Apakah ada niat dia memang untuk dipandang orang lain semata-mata supaya statusnya di pandangan orang tersebut tinggi, dia lebih nilai penglihatan orang lain atau bukan? Nah, tapi kalau untuk memotivasi orang, itu namanya justru antitesis dari tadi. Kan wala yahuddu ala ta'amil miskin. Itu tidak mendorong dirinya, nafsahu wala ghairahu, tidak juga orang lain untuk memakan orang miskin, memberi makan orang miskin. Nah, berarti kan yang tasdik biddin, yang beriman terhadap agama, hari pembalasan dan hisab adalah orang yang justru yahuddu, laknya dihilangin tuh nafiahnya, yang mendorong orang dirinya ataupun orang lain untuk memberi makan orang lain. Salah satu cara mendorong atau memotivasi adalah memperlihatkan gitu. Kayak kita ngajarin anak kita bawa anak kita
kita kencelengin, anak kita ikutan juga ngencelengin, ngasih Jumat berkah, anak kita ikut Jumat berkah, atau ngajakin orang, ibu-ibu ayo siapa yang mau ikutan Jumat berkah dan sebagainya. Lalu kita mungkin lihat orang ya kayak itu di depan orang kita supaya motivasi dia. Nah itu kan niatnya bukan untuk meninggikan status sosial, pandangan orang lain, bukan karena jah, kedudukan dan sebagainya, tapi apa? Mungkin caranya dia adalah dengan praktikal begitu. Kita tahu dengan bil hikmah, kita tahu kalau dia caranya adalah dengan melihat. Kalau tidak melihat prakteknya bagaimana, dia tidak bisa masuk. Akhirnya kita gunakan strategi itu. Nah itu bukan murain yang dimaksud di sini. Ria. Ria mah mengharap dilihat oleh orang lain semata-mata. Bukan. Kalau kita untuk memotivasi orang itu untuk strateginya lewat cara memperlihatkan ya labas. Jadi tidak termasuknya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa tadi yang nama sampaikan tuh? Nah, apa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Kadang istilahnya fis sirri wal alaniyah. Sirri wal alaniyah apa ayatnya? Sirran wa alaniyah. Ayat kayak gitu apa sebelumnya? Ya pokoknya itu selalu Allah ucapkan, Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an itu bersandingan antara sir dan alaniyah, antara yang sembunyi-sembunyi dan juga yang terang-terangan. Disandingkan, walaupun selalu didahulukan yang sir. Ya. Tapi tidak Allah kesampingkan alaniyahnya, yang terang-terangannya. Jadi maksudnya apa? Bukan berarti kita tidak murain, tidak ria itu. Ria itu beramal ukhrawi, ibadah li ajlin nas, karena sebab manusia. Tadi kita motivasi orang dengan cara memperlihatkan itu bukan karena sebab dia, tapi karena kita dakwah ilallah, mengharapkan ridhonya Allah Ta'ala. Ya, jadi bukan ria. Nah, justru sebaliknya, Allah dalam Al-Quran itu menyandingkan selalu asir wal alaniyah, sembunyi-sembunyi dan juga terang-terangan, alias biar sama aja antara sembunyi-sembunyi dan terang-terangannya. Kau mau ibadah aja, mau kelihatan orang nggak kelihatan orang, kau mau infak aja, mau kelihatan orang nggak kelihatan orang. Jangan dengan kelihatan orang kau jadi makin semangat, nggak kelihatan kau jadi malas-malasan. Pirit giliran di masjid, di musola sampai merem-merem gitu, panjangnya kayak apa. Giliran sholatnya di rumah misalkan, kayak di sini berjamaah cepat banget. Ya. Nah, perasaannya harus sama. Mau ya motivasi apapun, misalkan memang harus ada faktor-faktor yang harus cepat ya cepat. Faktor yang selagi santai ya lama. Jangan cuma karena dilihat orang jadi lama, sembunyi-sembunyi jadi enggak. Gitu ya. Begitu juga sedekah sebagainya. Tapi memang doa Rasulullah apa? Doa Rasulullah, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah. Ya Allah, tolong jadikan batinku yang tersembunyi ini, yang sembunyi-sembunyi, yang orang nggak tahu, itu lebih baik dibanding alaniyah, dibanding apa yang nampak yang orang tahu. Tapi jadikan juga apa yang nampak soleh. Yang baiknya, yang nampaknya juga jadikan soleh, baik ya Allah. Itu. Yang batin harus lebih baik daripada yang zahir, tapi yang zahir juga jangan dikesampingkan. Doa juga, lakukan juga, perbaiki juga, islah. Makanya Imam Haddad dalam kitabnya Risalah Mu'awanah katakan, wa alaika ya akhi bi islahi sariratik. Dan wajib kepada engkau wahai saudaraku untuk memperbaiki sarirahmu, hatimu, juga dengan alaniyahmu, memperbaiki juga alaniyahmu. Karena kalau ada orang ngaku hatinya baik tapi alaniyahnya ditinggalkan, yang nampak itu ditinggalkan, ya, dia tidak mau taat yang zahir, sholat berjamaah di masjid, ikut, nah, itu katanya muddain kadzab, pengaku-ngaku dan tukang bohong. Yang benar gimana? Zahir bagus, mau ada orang nggak ada orang, infak aja, baca Quran aja, sholat aja. Jadi kita nggak pedulikan orangnya.
pedulikan Allahnya. Mau sembunyi mau ada orang. Lain salah juga kalau kita akhirnya menahan diri. Tadinya mau beramal nih, cuman karena ada orang kita jadi nggak mau beramal. Takut ria lagi. Oh berarti kita nahan diri dari untuk tidak beramalnya itu karena manusia kan? Karena kita takut dilihat manusia, takut dikata ria. Padahal udah ada orang nggak ada orang. Udah niat awal mau beramal beramal. Ada orang nggak ada orang. Mau niat beribadah beribadah. Paham? Begitu. Jadi takut ya. Kita mau sedekahnya nggak jadi takut dilihat orang, takut maksudnya dilihat orang, takut dikira ria. Itu salah juga. Iya. Kan kita berarti artinya apa? Kita nggak mau dibilang orang ria kan? Kita maunya dibilang ikhlas. Iya kan? Nah, jadi gimana? Bodo amat. Nggak ada orang bodo amat. Bahkan kata Sayyidina Umar bin Khattab ya, ria itu kan namlah fi dzulmatil lail. Ria itu bagaikan semut hitam di gelapnya malam. Nggak ada lampu, semut hitam bisa lihat ente? Nggak bisa, tapi dia merayap dengan pasti. Ria. Terus gimana kalau kita ada keretakan ria? Jangan kenceng baca Qurannya. Karena ente ini loh dibilang ria loh. Jangan ikhlaskan diri. Bisikan gitu tuh bisikan setan tuh. Gimana cara ngepushnya bisikan tersebut? Kencengin bacaannya. Kencengin. Dalam hati bilang, ya Allah saya baca karena engkau bukan karena manusia ya Allah. Saya nggak mau tergoda. Itu bisikan setan bilang saya kenceng. Berarti kalau saya pelanin bacaan saya, gara-gara saya takut ria, sama saja saya pelanin, saya beribadah, saya memelankan bacaan saya karena manusia. Ada manusia, tidak ada manusia, ya Allah saya baca. Keras, pelan, saya baca. Paham? Nah, maka diimbangi. Diimbanginya apa? Buktikan. Sirmu juga harus lebih baik. Sholatmu berjamaah bagus. Tahajudmu bagaimana? Paham? Ada pertanyaan lagi? Jadi poinnya apa? Satu sebenarnya. Jangan pandang manusia. Ini hilangin manusianya. Kita lagi sholawatan, nangis. Jangan takut ntar dikata ini lagi. Ya Allah, ya Rasulullah, saya nangisin karena rindu kepada engkau. Bukan karena pengen dilihat manusia. Bodoh amat. Kalau nggak gitu ente nggak ngerasain nikmatnya. Mahal kiam, yang saya nikmatnya kasidah, takut nangis atau lain sebagainya. Hilangkan manusianya, semua jadi Allah. Jadi mau ada orang nggak ada orang, sama aja yang kita lihat Allah. Ada lagi? Ada. Wallahu a'lamu bishawab. Insyaallah. Mudah-mudahan besok kita bahas tentang Quraisy. Ya. Kabilahnya Rasulullah SAW itu Quraisy kan? Nah, alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.